Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hairunihla. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pembuktian hukum acara perdata dengan hukum acara pidana. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pembuktian. Nah, pembuktian itu adalah suatu proses untuk meyakinkan seorang hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu gugatan. Tapi tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Hal itu dikarenakan dalil-dalil yang telah diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Selain itu, dalam hukum acara perdata disebut fakta notoir, yaitu di mana suatu hal yang lazim atau hal yang pada umumnya sudah diketahui itu tidak perlu dibuktikan lagi. Nah, seperti contohnya, pada hari Minggu semua kantor pemerintahan atau kantor pemerintah tutup karena hari Minggu itu pada umumnya hari libur. Berdasarkan pada ketentuan pasal 164 HIRJO, pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas: pertama, bukti surat atau tulisan; yang kedua, bukti saksi; yang ketiga, persangkaan; yang keempat, pengakuan; yang kelima adalah sumpah. Hukum acara perdata, tujuan pembuktian di dalam untuk menyelesaikan persengketaan atau pihak yang berperkara. Kita selalu harus ingat bahwa proses perdata adalah suatu proses penyelesaian persengketaan antara dua pihak. Berbeda dengan proses pidana, di mana tidak terdapat persengketaan antara jaksa dan terdakwa. Karena itulah, selaras dengan tujuan hukum pada hakikatnya, maka dengan pembuktian dalam proses perdata bertujuan menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara dengan jalan yang seadil-adilnya, dengan memberi kepastian hukum baik bagi pihak yang berperkara maupun terhadap masyarakat pada umumnya, dengan tidak melupakan kemanfaatan putusan hakim itu terdapat terhadap masyarakat pada umumnya. Pedoman umum bagi hakim dalam membagi beban pembuktian termuat dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBG atau pasal 1865 BW yang menentukan barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu. Penggugat yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut, sedangkan tergugat yang membantah adalah hak orang lain. Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak penggugat tersebut. Nah, jadi teman-teman, tadi saya sudah menyebutkan alat bukti yang ada dalam perkara perdata. Yang pertama itu adalah perkara dari perdata, yaitu pertama adalah alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis ini terdiri dari dua macam. Yang pertama itu adalah surat dan akte. Kemudian yang kedua adalah alat bukti kesaksian. Nah, alat bukti kesaksian ini itu haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah termaksud dalam suatu kesaksian. Yang ketiga adalah alat bukti persangkaan. Dari kesimpulannya, yang terdapat pada undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum, sesuai pada pasal 1915 KUH Perdata. Kemudian alat bukti pengakuan. Nah, alat bukti pengakuan ini adalah Bekentenis Confession, diatur dalam HIR pasal 174 sampai 176 dan KUH Perdata pasal 1923 sampai 1928. Alat bukti yang terakhir yaitu alat bukti sumpah. Nah, sumpah ini itu adalah suatu pernyataan yang hikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji dan keterangan dengan mengikat akan sifat maha kuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.
HIR menyebutkan 3 sumpah sebagai alat bukti, yaitu pertama adalah sumpah supletoir atau pelengkapan, pasal 155 HIR. Kemudian yang kedua itu adalah sumpah aistimotoir atau penaksir, pasal 155 HIR. Kemudian yang terakhir itu adalah sumpah desisior atau pemutus, pasal 156 HIR. Sekian dari saya pada bagian pembuktian hukum acara perdata. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan adalah merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini pun HAM dipertaruhkan, sebagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwa berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material, yang mana mencari dan menempatkan kebenaran bukanlah kesalahan orang lain, yaitu kebenaran yang hakiki atau yang sebenar-benarnya. Berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal atau kebenaran yang terungkap di muka bumi saja. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara disertai dengan bukti yang konkret. Untuk alat bukti yang dijelaskan dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Mungkin sampai situ saja. Sekian dari saya pembahasan tentang perbedaan pembuktian hukum acara pidana dengan hukum acara perdata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.